Salam, berjumpa kembali bersama saya dalam program Sarapan, Sapaan Para Rohaniwan. Tema pagi ini adalah Stop Worrying. Jemaat Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 mengatakan, Ia berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Orang-orang yang tidak memiliki harta kekayaan bisa menjadi korban daripada kekhawatiran dan kehilangan iman. Karena itu pergeseran ini adalah wajar. Jangan khawatir, bukan larangan untuk mengantisipasi masa depan dan membuat rencana, melainkan larangan untuk khawatir mengenai kebutuhan kita sehari-hari. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Karena hidup itu sendiri dan juga tubuh diperlengkapi oleh Allah. Apakah kita tidak juga mengandalkan Tuhan untuk memperlengkapi hal-hal yang tidak sepenting itu? Karena Tuhan memelihara burung yang tidak memiliki kemampuan untuk menabur, menuai, dan menyimpan. Betapa manusia yang memperoleh semua kemampuan itu seharusnya lebih mengandalkan kepada Bapa. Mari kita selidiki ayat ini. Yesus berkata, janganlah khawatir, diterjemahkan stop worrying di dalam International Standard Version. Kata ini dalam bahasa Yunani artinya adalah pikiran yang terbelah. Ia memikirkan yang satu tetapi terganggu oleh pikiran yang lain. Orang yang khawatir memiliki pikiran yang tidak fokus, selalu terbelah oleh banyak hal yang dipikirkan sekaligus. Kepada muridnya yang pikirannya terbelah tersebut, Yesus berkata, berhentilah khawatir. Pertanyaan sederhana muncul dalam kata-kata yang saya sampaikan tadi, bagaimana untuk berhenti khawatir? Anda pernah khawatir atau Anda sedang khawatir? Bagaimana kita menghentikan kekhawatiran tersebut? Apakah mudah menghentikan kekhawatiran tersebut? Susah juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Namun jangan putus asa, mari kita mencoba. Ayat ini dalam kelanjutannya, ayat sebelumnya yaitu ayat yang ke-24 yang berisi larangan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk jangan mendua hati, yaitu kita mengabdi kepada Allah atau kepada mammon. Karena orang yang mendua hati, ya, mengabdi kepada Allah dan pada saat sama ia mengabdi kepada mammon, pasti akan dihantui oleh kekhawatiran itu sendiri. Tentu Yesus menginginkan kepada muridnya hanya mengabdi kepada Allah saja. Ya, pengabdian Yesus hanya kepada Allah. Pengabdian kepada Allah sepenuhnya pasti akan menghentikan kekhawatiran kita. Pengabdian kita kepada mammon akan menimbulkan kekhawatiran karena mammon bisa hilang atau mammon bisa rusak. Sebaliknya pengabdian kita kepada Tuhan karena Allah sanggup dan peduli dalam hidup kita. Berhenti khawatir, percaya kepada Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Demikianlah renungan sarapan pagi ini kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.